Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam khotbah singkat berserikan Tritunggal untuk topik yang ketiga, yaitu Roh Kudus memperlengkapi orang percaya. Tritunggal Allah berupa implikasi dari pengertian Tritunggal pada kehidupan orang percaya. Ingat seri pemuritan discipleship tentang pemuritan yang sejati, the true discipleship, pada khotbah singkat yang lalu, di mana di situ dikatakan Bapa, Anak, dan kita orang percaya. Sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di dalam Kisah pasal 1 ayat 11 dikatakan, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus sudah naik ke surga, ke tempat di mana Bapa berada. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya, orang percaya. Dan kepada orang percaya, yaitu murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan secara khusus. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Kepada orang percaya dikatakan sekaligus Yesus memberikan kuasa Roh Kudus, memperlengkapi untuk menjadi saksi. Momentum ini pertanda dimulainya pribadi Roh Allah dari Tritunggal Allah. Adapun Roh Kudus memiliki ketiga karakteristik. Yang pertama, omnipresent. Artinya, dia hadir di mana saja saat bersamaan waktu. Maha hadir. Yang kedua dikatakan omniscient, kemahatauan. Meskipun kita belum utarakan apa yang kita maksud, dia sudah tahu apa yang akan diberikan kepada kemahatauan. Dan yang ketiga dikatakan sebagai omnipotent. Dia tidak hanya tahu, tetapi dia memiliki maha kuasa, having unlimited power untuk menolong. Inilah ketiga ciri dari Roh Kudus, supaya bisa memperlengkapi orang kudus, anak-anaknya, murid. Perlu dipahami, ada dua fungsi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan melindungi dan memimpin orang percaya agar roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara, tidak bercacat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan Roh Kudus akan memimpin kita menjadi seorang manusia yang sempurna, memiliki kepenuhan Kristus sampai saat kedatangan Tuhan Yesus.
seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 13. Fungsi utama yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai guru, sebagai pembela, dan lain-lain yang mengisi seluruh aspek kehidupan orang percaya. Sehingga di dalam kehidupan pelayanannya, di dalam kehidupan pekerjaannya, selalu menghasilkan buah, dan buahnya tidak pandang kepada musim kemarau atau musim hujan. Dan memiliki kuasa yang penuh selama hidup di dunia ini. Apa yang perlu kita tindaki? Apa yang menjadi tindakan nyata dari seorang percaya? Yaitu latihlah diri Anda dan saya, bacanya latihlah roh, huruf kecil, elemen ketiga dari Tritunggal manusia, untuk selalu bersekutu dengan Roh Kudus, elemen ketiga dari Tritunggal Allah. Sehingga nyata hidupmu bukan bergantung pada kehendak bebasmu, namun kehendak bebas yang dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Baca dengan seksama Roma pasal 8 ayat 10 sampai 16. Pasal yang sama Roma 8 ayat 24 sampai 28. Pasti Tuhan memberkati.